Selamat berjumpa kembali teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menyimak materi video dari saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangan drama di Indonesia. Jadi setelah kemarin teman-teman menganalisis teater tradisional, drama tradisional, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang drama Indonesia secara keseluruhan, gambar besarnya seperti apa. Saya sarankan teman-teman membaca materi secara detail ya, karena uh, drama Indonesia ini materinya banyak sekali menyebutkan tentang kelompok-kelompok teater, tentang tokoh-tokoh tertentu. Tapi saya tidak akan menyebutkan semuanya, saya hanya akan menyajikan secara garis besarnya saja. Jadi silakan teman-teman baca sendiri materinya, kemudian dilihat kelompok-kelompok apa saja yang berpengaruh dan tokoh-tokoh siapa saja yang berpengaruh, karena jumlahnya sangat banyak sekali. Oke, yang pertama teater tradisional seperti yang teman-teman pelajari kemarin. Ini teater tradisional bertolak dari tradisi lisan, bertolak dari sastra lisan, jadi dari dongeng yang diceritakan secara turun temurun itu kemudian diwariskan ke antar masyarakat, antar suku, kemudian dipentaskan oleh suku-suku tersebut karena ingin hiburan. Terus kemudian yang awalnya untuk ritual keagamaan, cuman semakin kesini semakin berubah jadi ajang untuk hiburan dan ajang untuk perekat sosial gitu. Jadi untuk merekatkan antar sesama warga biar guyup lah intinya seperti itu. Terus kemudian masuk ke masa teater transisi. Masa teater transisi ini ya dekade dekade apa 20-an awal gitu. Jadi tahun 1900-an awal masuk ke tahun 1900-an. Nah, ini teater tradisional udah dapat pengaruh dari teater drama barat karena ketika itu penjajah Belanda juga aktif di Indonesia. Kemudian kelompok teater yang perlu ditandai adalah Komedi Istanbul, ini di Surabaya, karena teknik pementasannya ini banyak menggunakan teknik pementasan teater barat atau Eropa seperti itu. Jadi teater Komedi Istanbul ini pementasan dan modelnya pementasannya itu profesional, artinya bukan seperti panggung tradisional lagi yang isinya pementasannya untuk ritual atau untuk kebersamaan rakyat, tapi ini sudah profesional, sudah dibayar, jadi mereka tampil di mana-mana itu dibayar seperti itu, dan model pementasannya memakai model pementasan teater barat. Nah, di tahun-tahun itu, tahun 1900-an itu ada istilah baru yaitu sandiwara. Sandiwara itu sandi artinya rahasia, wara itu artinya pelajaran. Jadi pelajaran yang disampaikan secara rahasia. Nah, ini oleh PKG Mangkunegara 7 ini dipakai karena merasa mending memakai istilah dari Melayu atau dari Jawa sendiri daripada menggunakan istilah dari bahasa Belanda. Ketika itu salah satu istilah yang coba ditangkal itu tunil. Nah, poin keempat, peran etnis Tionghoa ini besar dalam perkembangan teater pada masa transisi. Kenapa? Karena pemodalnya itu banyak dari etnis Tionghoa. Artinya etnis Tionghoa ini banyak yang menjadi juragan teater. Juragan teater. Jadi mereka mencari uang dari teater, mereka membuat teater ini menjadi sebuah bisnis dan kemudian disukai oleh masyarakat karena sifatnya yang sangat populer gitu. Jadi tidak serius-serius gitu, isinya hiburan-hiburan. Terus beberapa dramawan Tionghoa itu juga mulai menginisiasi untuk mengadaptasi model-model teater seperti teaternya Soviet gitu, mengadaptasi teater-teater Soviet, terus kemudian teater realisme, kemudian menuliskan naskahnya. Nah, ini orang-orang Tionghoa ini yang melakukan itu, yang punya inisiatif itu terutama yang bagian pemodal tadi gitu. Jadi mereka punya modal untuk membuat pementasan, terus kemudian mereka membuat pementasan berkeliling dan sifatnya populer dan kemudian disukai oleh orang banyak. Jadi teater di masa transisi ini menjadi masif, salah satunya karena peran etnis Tionghoa. Nah, kemudian masuk ke tahun 20-an dan 30-an, ini naskah dramanya itu belum
belum naskah drama yang ditulis oleh warga Bumiputra, dramawan Bumiputra ini masih cukup serius, bahasanya masih cukup puitis, dan salah satu yang patut mendapat catatan dan banyak dianggap oleh pihak ini naskah drama pertama ini dibuat oleh tokoh ini. Nah, ini Rustam Effendi tahun 1926. Naskah dramanya judulnya Bebasari. Nah, Rustam Effendi ini iya, karena naskah Bebasari ini dianggap, karena ditemukan ya, baru Bebasari yang ditemukan ya. Jadi Bebasari ini dianggap sebagai naskah drama pertama di Indonesia. Tapi bahasa yang disampaikan itu cenderung serius. Jadi ketika dipentaskan, warga masyarakat biasa itu kurang menikmati pementasan Bebasari, karena yaitu tadi dialognya itu sastrawi dan cukup serius dan tidak mudah dinikmati oleh rakyat biasa. Ceritanya tentang bujangga yang membebaskan Putri Bebasari dari niat jahat Rahwana. Nah, di tahun 20-an 30-an ini penulis lakonnya, penulis dramanya itu banyak dari kalangan intelektual, dari cendekiawan. Nah, mereka menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia karena ketika itu kesadaran untuk menggunakan bahasa Melayu yang kemudian dinamai bahasa Indonesia ketika itu cukup kuat untuk menangkal peraturan dari pemerintah Belanda yang menyuruh bahasa utama pendidikan adalah bahasa Belanda. Jadi para intelektual ini ingin bahasa Melayu yang lebih digunakan oleh warga, sehingga mereka secara aktif banyak menggunakan bahasa-bahasa Melayu. Itu tadi karena yang membuat intelektual, jadi beberapa pementasan itu cenderung sastrawi, cenderung bahasanya tidak mudah dimengerti oleh rakyat. Bahkan di tahun-tahun ini juga Soekarno ikut yang kemudian nanti menjadi presiden itu ikut membuat naskah drama, naskah pementasan. Ketika itu dia sedang diasingkan, dan ketika diasingkan dia membuat naskah drama. Nah, masuk ke tahun 1940-an, ini momen-momen ini cukup penting di perkembangan drama di Indonesia. Yang pertama, yang saya sebutkan di sini, teater dibagi jadi 3, yaitu profesional, amatir, dan propaganda. Profesional ini seperti mengamen, seperti Istanbul tadi, keliling-keliling teaternya untuk mencari uang. Kemudian amatir ini biasanya kelompok-kelompok studi, biasanya orang-orang yang baru belajar, ini biasanya dari kampus-kampus, dari sekolah-sekolah, dan diisi oleh golongan intelektual. Jadi mungkin secara pementasan itu tidak sematang teater profesional, karena memang teater profesional itu sudah dipersiapkan secara matang. Kalau kelompok studi teater ini, yang dari teater amatir ini kan pementasannya ini ya karena isinya tentang belajar gitu. Jadi beda dengan orang-orang yang sudah profesional, sudah memang sehari-harinya bermain teater. Yang kemudian yang ketiga, teater propaganda ini diorganisir oleh Sendenbu, Badan Propaganda Jepang. Ini jadi Jepang ini merasa, nah ini hebatnya Jepang ini merasa bahwa hiburan-hiburan yang sifatnya populer itu bisa dimanfaatkan untuk menyuarakan propaganda mereka. Jadi Jepang ketika itu banyak membuat film, membuat pementasan, kemudian membuat karya-karya sastra yang isinya tentang propaganda, karena mereka sadar bahwa sastra dan hiburan itu punya peluang yang besar untuk dijadikan unsur propaganda, dijadikan alat untuk propaganda gitu. Nah, ini salah satunya itu Jepang menggunakan teater ketika itu untuk propaganda, dan ketika itu untuk menyensor, untuk menyeleksi pertunjukan mana yang boleh diberikan izin atau tidak. Jepang ini meminta produser dan sutradara untuk menyerahkan teks tertulis. Jadi karena sensor yang dilakukan Jepang, mau tidak mau para dramawan ketika itu menulis untuk diserahkan ke pemerintah Jepang untuk dicek apakah ini layak untuk tayang atau enggak, apakah aman untuk Jepang atau enggak. Nah, karena peraturan ini mau nggak mau para dramawan itu akhirnya menulis. Nah, budaya menulis naskah drama ini menjadi kuat di momen-momen ini gitu, karena
tuntutan dari pemerintah seperti itu, mau nggak mau harus nulis biar pemerintah ini bisa ngecek, pemerintah Jepang ini bisa ngecek aman atau enggak untuk mereka. Nah, impactnya terus hasilnya banyak drama-drama yang kemudian ditulis, dan budaya untuk menulis ini menjadi menguat di tahun-tahun ini. Nah, masuk ke tahun 50-an. Tahun 50-an ini Indonesia sudah diakui merdeka tahun 49. Di masa-masa revolusi sudah lewat. Kalau sastra masa revolusi kan intinya tentang mempertahankan kemerdekaan gitu. Perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang coba ambil kembali oleh Belanda coba datang ke Indonesia. Cuman masuk ke tahun 50-an itu selesai karena tahun 49 Indonesia sudah dianggap sah kemerdekaannya oleh PBB, sehingga tahun 50-an ini model sastranya ini sudah berganti. Yang dulunya setelah pasca kemerdekaan ini isinya tentang hal-hal yang sifatnya revolusioner, sifatnya perjuangan. Sekarang ini beda. Sekarang ini tahun 50-an ini rakyat Indonesia sudah dihadapkan dengan kenyataan bahwa dulu memang mereka berjuang bersama-sama dengan beberapa orang-orang tidak mengenal kelas sosial, itu berjuang bersama-sama untuk kemerdekaan. Tapi setelah merdeka ternyata itu banyak sekali pengkhianatan, banyak sekali orang-orang yang dulunya tampak karismatik sebagai pimpinan perang, tapi setelah mempunyai posisi penting di negara ternyata sikapnya sangat bertolak belakang seperti itu. Banyak yang harapan-harapan mereka ketika Indonesia merdeka itu seperti ini, ternyata tidak kesampaian. Nah, inti-inti dari teater-teater di tahun 50-an ini seperti itu. Jadi banyak kekecewaan, banyak hal-hal yang sifatnya ini di luar dugaan gitu. Yang dipikir merdeka ini bikin sejahtera, ternyata banyak orang-orang yang menggunakan kemerdekaan ini untuk kepentingan pribadinya seperti itu. Nah, jadi tema-tema tentang kekecewaan itu mendominasi teater-teater di tahun 50-an. Kemudian di tahun 55 ada Akademi Teater Nasional Indonesia, didirikan oleh Usmar Ismail dan Asrul Sani. Ini dianggap sebagai akademi teater pertama di Indonesia. Kemudian tahun 55 juga di Jogja itu juga ada Akademi Seni Drama dan Film Indonesia. Kemudian di Solo ada Himpunan Seni Budaya Surakarta. Jadi ini drama ini sudah masuk ke ranah formal. Kalau dulu tahun 40-an di teater amatir itu dipelajari oleh kelompok-kelompok studi, sekarang sudah ada fokus sendiri, ada akademi sendiri, ada ruang belajar sendiri tentang drama. Itu masuk ke tahun 55. Nah, masuk ke tahun 60-an dan 70-an. Kalau tahun 60-an ini kelompok teater ini tumbuh subur. Dan sudah mulai mapan. Kelompok-kelompok teaternya sudah mulai mapan, dan beberapa di antara mereka sudah memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan di tahun 60-an kan ada kelompok-kelompok kebudayaan seperti Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra, ada Les Bumi, terus kemudian ada Manifest Kebudayaan. Jadi sastrawan dan budayawan dan seniman itu membuat gengnya masing-masing, membuat kelompoknya masing-masing. Dan masing-masing kelompok ini punya ciri khasnya masing-masing. Nah, kritik itu banyak disampaikan oleh kelompok teater yang ada di bawah naungan Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Ini berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, dan teaternya ini banyak menyampaikan kritik-kritik, menyajikan realisme, menyajikan tentang masyarakat yang menderita, masyarakat yang kelaparan, yang miskin, dan itu disampaikan sebagai ajang kritik dalam pementasan teaternya. Biasanya teater-teater tradisional, biasanya ludruk, toprak, di Jawa bagian tengah sama bagian timur. Nah, ini yang dilakukan Lekra ini menjadi salah satu hal yang dominan di drama Indonesia ketika itu, bahwa kelompok teater ini banyak melakukan kritik terhadap pemerintah, terhadap keadaan di tahun-tahun 60-an. Kemudian di tahun 70-an ada Taman Ismail Marzuki didirikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Ini Taman Ismail Marzuki ini menduduki peran penting ya, karena
seniman, budayawan dan sastrawan ini akhirnya mempunyai ruang di Jakarta, terus kemudian mereka berekspresi di sana, mereka berkomunitas di sana. Dan ada Dewan Kesenian Jakarta juga. Ini DKJ atau Dewan Kesenian Jakarta ini menyelenggarakan berbagai macam acara kebudayaan di Taman Ismail Marzuki. Salah satunya itu lomba pementasan teater dan penulisan naskah drama. Nah, ini cukup ramai ketika itu, tahun 70-an ini cukup ramai. Beberapa setelah lomba itu sering kali dibukukan gitu. Jadi juara-juaranya dibukukan hasil karyanya. Nah, yang di Jakarta ini kemudian memotivasi daerah-daerah lain gitu. Jadi tidak hanya Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Padang, Palembang, Ujung Pandang dan lain-lain itu kemudian mendirikan pusat-pusat kebudayaannya masing-masing. Ini masuk ke tahun 80-an dan 90-an. Ini situasi politiknya kian seragam karena ketika itu pasca Malari memang tragedi Malari yang mana mahasiswa berdemonstrasi memprotes kedatangan pemimpin Jepang yang datang ke Indonesia karena dirasa bakal merugikan rakyat Indonesia. Itu mereka berdemo dan akhirnya mereka bentrok dengan aparat sampai akhirnya banyak orang meninggal. Nah, kemudian ketika pecah Malari itu pemerintah Presiden Soeharto akhirnya memutuskan untuk merepresi mahasiswa lah, intinya mahasiswa sangat dibatasi kegiatannya gitu biar tidak nakal lagi dalam tanda kutip. Nah, ini membuat tahun 80-an, Malari itu tahun 70-an, 74 atau 76 gitu. Jadi ketika masuk tahun 80-an ini kondisi sudah stabil, politiknya sudah seragam. Yang bikin teater model perlawanan itu sudah cukup jarang seperti itu, karena kalau mau melawan juga nanti bakal disamperin oleh aparat gitu. Jadi ciri-ciri khas teater seperti tahun 60-an seperti yang dilakukan Lekra yang mengkritik pemerintah secara frontal itu udah tidak terlalu banyak ya. Mengkritik mungkin ada, tapi caranya mungkin lebih halus dan lebih tidak kelihatan. Kemudian tahun-tahun ini banyak muncul kelompok-kelompok teater dan banyak teater-teater yang kelompok-kelompok teater mapan yang lahir dari sini. Misal contohnya teater Gandrik. Kalau teman-teman tahu Butet Kartarijasa itu salah satu owner lah, salah satu owner pemilik teater Gandrik. Nah, teater Gandrik ini juga awalnya muncul dari festival teater gitu. Jadi ada festival teater kerakyatan di Jogja, kemudian beberapa dramawan di Jogja itu, kemudian beberapa aktor di Jogja itu kemudian memutuskan untuk ikut, ternyata juara, dan setelah juara mereka akhirnya meneruskan kelompok mereka menjadi kelompok teater, namanya kelompok teater Gandrik. Nah, kemudian di tahun-tahun ini juga, tahun 80-an, 90-an juga ada aktivitas di kampus, aktivitas teater itu semakin menonjol. Contohnya di Yogyakarta itu ada TGM atau Teater Gajah Mada di UGM. Kemudian tahun 85 ada jurusan teater dibuka di ISI. Nah, ini pertama kalinya ada jurusan teater tingkatnya S1. Ini masuk tahun 85. Nah, kemudian masuk ke tahun 2000-an. Ini kan udah reformasi ya, dan teknologi sudah lebih mapan. Nah, ini manajemen teater diterapkan secara profesional sehingga teater bisa bertahan hidup. Ini orang-orang kemudian mulai sadar bahwa teater ini bisa di manage secara profesional, bisa diatur manajemennya secara rapi, biar teater ini bisa menghidupi anggotanya seperti itu. Karena seringkali teater itu susah balik modal gitu. Jadi beda dengan zaman komedi Istanbul yang teater itu memang rutin dijadikan sebagai pekerjaan, karena memang ketika itu hiburan juga sangat sedikit, jadi orang-orang tuh berbondong-bondong menonton teater. Tahun-tahun 90-an, 2000-an itu kan sudah hiburan sudah banyak, sudah ada film bioskop, terutama televisi. Jadi mau tidak mau teater ini cukup terpinggirkan sebagai pilihan. Jadi
orang untuk bertahan hidup dari teater itu cukup susah bahkan sampai sekarang. Nah, tapi beberapa kelompok teater menganggap bahwa bisa loh kita hidup dari teater. Nah, salah satunya teater gandrik. Kalau kata Butet Kartarejasa, suatu kelompok teater itu tidak hanya berisi aktor, tidak hanya berisi seniman, tapi berisi manajer dan orang-orang profesional. Karena teater itu harus menghidupi anggotanya. Teater itu harus bisa dibuat sebagai pekerjaan seperti itu. Nah, ini kesadaran ini muncul di tahun 2000-an. Selain teater gandrik, ada teater garasi yang dari Jogja yang merasa perlu untuk manage teater secara profesional. Kemudian di tahun-tahun 2000-an ini teknologi informasi semakin mutakhir dan melahirkan iklim kompetisi yang ketat. Jadi karena banyaknya teknologi, karena majunya teknologi, jadi orang-orang bisa memanfaatkan teknologi untuk pementasan gitu. Jadi pementasan lebih maksimal karena dulu tidak bisa memproyeksikan gambar, sekarang bisa memproyeksikan gambar. Terus sound systemnya juga musiknya sudah lebih modern dan lain sebagainya. Jadi bisa dipadu padankan teknologi dengan pementasan teater tahun 2000 ini. Oke, terima kasih. Itu saja materi dari saya, gambaran permukaan tentang drama Indonesia, teater di Indonesia. Silahkan jika ada pertanyaan sampaikan di grup. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.